Makasih Mbak Anis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya hari ini membersamai saya berbagi tentang pembelajaran yang saya pelajari dan saya dapatkan di berbeda ini pada modul 124 budaya positif. Saya ingin berbagi tentang budaya positif dan juga hal-hal yang merupakan kebutuhan manusia seperti restitusi dan juga 5 kontrol guru. Saya yakin bahwa panjenengan semua pasti sudah menerapkan di sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah di Gimit kali ini dari jenjang mulai TK sampai SMK ada semua. Jadi saya ingin nanti kita berbagi pengalaman bagaimana keadaan di sekolah masing-masing. Sebelum kita mulai berdiskusi, mohon dengan sangat bagaimana perasaan Anda ketika bergabung di kali ini. Bisa diklik di emoticonnya. Terima kasih Pak Reza. Alhamdulillah, luar biasa sekali semangatnya, dukungannya untuk saya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini akan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan lainnya untuk panjenengan semuanya. Izin share screen. Dari teman-teman semuanya pastinya sudah mengenal saya dengan baik, tetapi saya akan memperkenalkan diri, mungkin ada yang lupa karena saya mudah dilupakan, Ibu. Nama saya Ruli Wijayanti, saya merupakan guru dari SD Negeri 10 4 yang terletak di Kecamatan Dagangan. Kemudian saya merupakan CGP Angkatan 10. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apakah itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Pertama yang harus kita pahami yaitu paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran diferensiasi juga diterapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Tentu saja sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan disiplin positif, kita perlu tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Adapun meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi di sini rasa diterima dan diakui itu berbeda. Kalau rasa diterima itu masuknya ke kasih sayang, sedangkan diakui itu masuknya di penguasaan. Yang ketiga yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, kesenangan, seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu, manusia juga memiliki kebutuhan dasar, yaitu ketika mereka memenuhinya, mungkin ada sesuatu yang tidak seperti mereka inginkan. Adapun hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah hukuman itu? Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba, atau mungkin murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan suatu tindakan. Hukuman itu bersifat satu arah, dan biasanya hukuman itu melibatkan fisik ataupun psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini pasti lebih lunak daripada hukuman dan biasanya bisa diterima. Konsekuensi itu sendiri meliputi sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat nyaman walaupun mereka setelah melakukan kesalahan, karena melakukan kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid, jadi guru merupakan pemantau. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya selalu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas kesalahannya. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita buka studi kasus satu persatu, nggih Bapak Ibu. Yang pertama, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jika Anda seperti itu menerapkan kepada murid Anda, coba tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru bertanya seperti itu kepada muridnya? Mohon untuk menuliskan di kolom chat, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu guru saat melakukan hal tersebut kepada muridnya.
Enggak tahu, Bu. Nggih, napa, Bu? Apakah panjenengan semuanya setuju dengan buku ini? Belum tahu, belum buka, Bu saya. Terima kasih. Sudah masuk beberapa jawaban dari Pak Aditya Mahendra, merasa dihakimi dan diperlakukan di depan teman-temannya. Pak Ferry, seperti menghukum melalui ucapan, Bu Nur Hanifah marah dan mendendam. Ya, itu yang akan dirasakan. Dari kebanyakan itu akan menimbulkan rasa trauma dan juga trauma psikis kepada anak-anak murid. Hasilnya, anak-anak murid ini akan menjadi pemarah, pendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali ke tempatnya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya atau alat tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid-murid itu ketika mereka mengendarai motor, mereka bisa kebut-kebutan ataupun mungkin meluapkan emosinya ke kendaraannya, bapak ibu guru dicoret atau misalnya diapakan. Itu merupakan imbas ataupun cara mereka untuk mengeluarkan emosi yang ada di dalam, karena itu menciderai. Kasus yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada kasus pembuat merasa bersalah ini memang apa yang diucapkan guru itu lembut. Suaranya tidak tinggi seperti penghukum karena sedang menghukum atau memarahi, tetapi nada suaranya itu memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya itu pun juga tidak menunjukkan kemarahan, tapi lebih seperti ke penghakiman seperti itu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Kita kembalikan ke diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Ketika kita mendengar seseorang yang sangat kita teladani, yang sangat kita junjung tinggi, yang kehadirannya selalu dinanti oleh mereka, kemudian dikatakan ya oleh orang-orang yang kita junjung tinggi ini bahwa kamu mengecewakan sekali, bahwa saya benar-benar kecewa. Hal itu pasti akan melukai diri kita. Begitupun ketika hal-hal itu, kata-kata itu diucapkan kepada murid-murid. Murid-murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dia akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini lebih berbahaya dari penghukum, karena emosi yang ditanamkan itu menancap, membekas di hatinya anak-anak. Mungkin kita punya pengalaman Bapak Ibu ketika kita masih di sekolah dasar, padahal itu sudah berpuluh tahun yang lalu, kata-kata menyakitkan yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru kita untuk meluapkan kekesalannya itu masih sangat membekas dengan jelas di ingatan kita, seperti hal itu baru terjadi kemarin. Padahal itu sudah berpuluh tahun yang lalu, karena rasa bersalah yang membekas di hati itu akan terus tertanam sampai nanti mereka mungkin tua, mereka tidak akan pernah lupa.
Hal ini, pembuat merasa bersalah ini akan berefek kepada murid-murid, di mana murid bisa saja menumpahkan amarahnya dengan cara-cara yang negatif, karena mereka mungkin akan tertekan, dan ini seperti bola salju ketika mereka terus-terusan tertekan yang akan meledak pada akhirnya. Hal ini yang harus kita urai. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, senyum, dan juga gesturnya itu menunjukkan kasih sayang. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil tersenyum. Nah, coba Bapak Ibu kita terapkan kata-kata ini, perlakuan ini kita bayangkan jika ini diperlakukan ke kita. Pasti perasaannya akan lebih senang, lebih tenang, kemudian juga lebih akrab dengan pembimbingnya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya ya. Murid akan menjadi tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa dia bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Dan mungkin akibat lainnya dari posisi teman, yaitu contohnya si Adi ini hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, karena dia lebih cenderung atau dominan ke salah satu guru yang memperlakukannya dengan baik tersebut. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kita kembalikan lagi ke perasaan kita masing-masing, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda itu diperlakukan seperti ini? Saya yakin bahwa perlakuan ini akan lebih membuat kita seperti diterima. Begitupun juga murid-murid. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Karena guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat nyaman dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Kemudian, posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya pada manajer ini adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contohnya seperti ini Bapak Ibu.
Ketika ada dua anak berantem, ketika mereka berebut mungkin pensil seperti itu, kemudian pensilnya patah, posisi manajer ini bisa diterapkan guru ketika mereka dipanggil ke kantor untuk berdiskusi apa yang telah mereka lakukan. Ketika mereka sudah mengetahui kesalahannya masing-masing, Iya, Mbak. guru bisa menanyakan, terus bagaimana ini nasib pensilnya? Kan pensilnya patah. Nah, itu nanti anak akan menjawab. Ketika guru bertanya dengan nada rendah, tulus hati, maka anak-anak pun juga akan meresponnya dengan baik. Mungkin jawabannya, iya Bu, nanti saya akan ganti. Seperti itu. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu ketika pada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini umum sekali terjadi, ya. Mesti banyak sekali dan pasti ada di sekolahan. Ketika posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan menyuruh anak tersebut untuk berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Mungkin dengan satu tangan memegang kuping. Itu sering kali terjadi, sering kali kita lihat, dan mungkin ada beberapa yang masih berlangsung. Ketika posisi guru ada di pembuat merasa bersalah, guru akan mengucapkan, kesekian kalinya sudah diingatkan, kamu senang ya melihat ibu guru terus bertindak seperti ini? Kata-katanya halus, tetapi ini akan membuat luka psikis kepada anak. Ketika kita menerapkan posisi sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Posisi teman ini memang akan membuat anak nyaman dan gampang akrab dengan guru. Tetapi segi negatifnya, mungkin anak akan kehilangan rasa hormatnya, sungkannya kepada guru karena terlalu sering terlalu akrab dengan gurunya sehingga menganggapnya sebagai teman sendiri. Ketika mengambil posisi sebagai pemantau, yang akan dilakukan guru adalah kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ketika menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka guru akan bertanya. Setelah dia tahu konsekuensinya, guru akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Apakah masih semangat semuanya teman-teman? Setelah mendengarkan apa yang saya paparkan. Sangat semangat. Kalau begitu, mari kita yel. Ini Bu Yuni kemana Bu Nur? Bu Hanifah? Bu Yuni ke Jogja. Bu Yuni ke Jogja. Biasanya jajannya sama Bu Yuni. Iya, pasti rame ya. Ya. Bu Yuni nih Jogja. Oh. Ya sudah, langsung saja saya akan membagikan beberapa contoh kalimat. Saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk mengklasifikasikan ya. Ini termasuk 5 posisi kontrol apa. Nanti kita berdiskusi, kita saling sharing pengalaman apa saja yang Bapak Ibu pernah alami di sekolahan masing-masing. Nah, ini soal pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Mohon untuk menjawab Bapak Ibu di kolom chat.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Atau mungkin saya minta pendapat saja dari Bu Hanifah? Nggak ada, putar lagi. Oh iya, dari Pak Ari Priyatma, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, mungkin Pak Ferry ada tambahan? Polu lho Mbak, seksi iki lagi Memang kalimat ngadu saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak seberapa, tetapi membekasnya sangat luar biasa. Saya bisa minta pendapatnya Pak Adit. Ya, gimana Bu? 5 posisi kontrol apakah aku Pak ini ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kalau menurut saya itu masuk kepada pembuat rasa bersalah ya, karena itu kan memancing emosinya siswa agar merasa dirinya sudah melakukan suatu kesalahan yang mengecewakan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adit tanggapannya. Mungkin Pak Frans dari Pak Guru SD sudah, Pak Frans Octavia. Siapa nggak sih dibahas nih? Mbak Angga. Kehilangan sinyal. Apa wi Mas? Apa Mas? Ya sudah kita lanjutkan ya. Dari sekian banyak pendapat bahwa kata saya kecewa sekali dengan kamu itu merupakan pembuat rasa bersalah. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kata kuncinya, keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol sebagai apakah ini? Iya, Mbak Anis silahkan. Itu posisi kontrol sebagai Bu, penghukum Bu itu. Karena itu ya. fisik ya Bu, Kenapa Mbak Anis? fisik Bu, karena disuruh keliling lapangan 3 kali Bu. Iya, karena melibatkan Fisik. ya. Atau mungkin, terima kasih Mbak Anis. Atau mungkin ada pengalaman yang lain, Bapak Ibu, ini masuknya ke mana menurut panjenengan? Adakah jawaban lainnya? Jika ada, bisa ditulis di kolom chat. Tidak ada, nggih? Berarti semuanya setuju bahwa kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Itu merupakan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kita kumpulkan jawaban yang pertama tadi pembuat rasa bersalah, yang kedua yaitu penghukum. Bandone mah mbok tuku, Mbak. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Ketika ada kata
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini termasuk ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba teman-teman bisa menuliskannya jawabannya di kolom chat. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Ketika guru mengatakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Pak Adit, manajer Bu, ya, mungkin ada pendapat lainnya. Bu Anita, manajer. Sudah terkumpul 2 jawaban? Enggak. Atau mungkin ada tambahan pendapat lagi yang berbeda? Manajer Bu. Lah ya, ditewne Mas. Manajer, Bu Anis juga manajer. Dari jawaban yang terkumpul, semuanya memilih manajer. Lanjut soal ke berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ketika guru mengatakan hal demikian, ini termasuk posisi kontrol apa? Apakah masuk ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Boleh? Ya, coba jawab lagi Bapak Ibu Guru di kolom chat, ataupun mungkin ada yang mau berpendapat. Saya persilakan untuk angkat tangan. Ya, Pak Dimas. Pembuat rasa bersalah dari Bu Anita. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kira-kira masuk kemana ini ya Bu? Bu Anita menjawabnya pembuat rasa bersalah. Adakah pendapat lainnya? Pak Aditya Mahendra sebagai teman. Mungkin ada masukan yang lainnya? Baiklah, kita kumpulkan untuk pertanyaan ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ada 2 jawaban, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, juga sebagai teman. Pertanyaan yang terakhir, posisi kontrol apakah aku ketika guru mengucapkan kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, ini sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Bu Anita, pemantau. Pak Aditya, pemantau. Pak Ferry, pemantau. Sepakat ini ya berarti ya jawabannya. Jawabannya sepakat ya, sebagai seorang pemantau. Baiklah, deal. Oke Pak Ferry, deal. Jawaban diterima. Kalau begitu mari kita buka. Sebenarnya 5 posisi kontrol apakah soal-soal di atas. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah, karena hal ini akan melukai psikis siswa dan kata-kata yang menyakitkan itu akan dibawanya seumur hidup, akan dia ingat terus, walaupun dia itu mungkin sudah berkeluarga, sudah berpuluh-puluh tahun, dia akan tetap mengingatnya. Itu pun pasti terjadi kepada kita
Kita pasti mengingat apa saja kata-kata yang menyakitkan, menyenangkan, ataupun pembuat semangat yang diucapkan oleh guru kepada kita. Meskipun kadang guru itu tidak sengaja mengucapkannya, mungkin karena sudah terlalu capek, atau mungkin kita yang nakal karena tidak mendengarkan guru, kemudian dibentak, ataupun karena guru sudah sangat capek untuk mengingatkan, akhirnya terlontarlah kata-kata yang mungkin menyakitkan. Saya kecewa sekali dengan kamu itu memang angel kandhanane. Hal-hal seperti itu yang sering kita sampaikan kepada siswa, ternyata hal itu diingat oleh mereka, dan itu merupakan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini merupakan penghukum, karena dia melibatkan fisik dan juga psikis. Ketika sudah dikatain oleh gurunya, ditekankan bahwa kamu itu tidak pernah benar melakukannya, itu anak sudah merasa sangat bersalah, sudah merasa sangat tidak berguna. Ditambah lagi, dia harus keliling lapangan 3 kali. Sudah psikisnya kena, fisiknya juga kena. Kasus yang sedang viral sekarang ini banyak sekali yang melibatkan ini. Walaupun tujuannya guru itu membina, tujuannya guru itu baik, untuk membina anak, membimbing anak, agar anak itu lebih baik lagi, kebiasaan-kebiasaannya juga berubah. Tetapi ketika dia melibatkan fisik untuk berkeliling lapangan 10 kali, kemudian kakinya cedera, terjadilah atau terlibatlah dengan masalah hukum, guru lagi yang kena. Jadi marilah kita budayakan untuk menjauhi posisi kontrol sebagai penghukum, karena ini tidak akan aman untuk kita sebagai guru, dan juga tidak nyaman kepada anak-anak yang diterapkan. Yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, hal ini adalah 5 posisi kontrol sebagai manajer, karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri, tentu saja dengan bimbingan dan juga arahan dari Bapak Ibu guru. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, itu ada kedekatan, berarti ada kedekatan antara murid dan juga guru. Yang kelima, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Itu merupakan pemantau. Nah, Bapak Ibu, sebagai pemantau, sebelumnya kita harus menyepakati dulu kesepakatan-kesepakatan kelas yang harus dipatuhi oleh anak-anak, di mana itu dibuat oleh anak-anak, disetujui oleh anak-anak, dan akan diterapkan untuk anak-anak. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, mereka akan tahu apa konsekuensinya karena mereka telah melanggar kesepakatan kelas tersebut. Ini masuknya ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak nih Bapak Ibu, karena keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang mudah diingat dan dipahami oleh siswa ataupun semua warga sekolah yang ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat mengutarakan pendapatnya. Jadi mungkin keyakinan kelas yang diterapkan itu setiap kelas hendaknya waktu belajar tidak boleh mengganggu temannya atau selalu bersifat aktif, ya, hormat kepada guru, seperti itu. Hal-hal keyakinan kelas ini diutarakan oleh siswa,
disepakati oleh siswa, kemudian diterapkan oleh siswa itu sendiri. Ketika mereka melanggar, mereka akan tahu konsekuensinya, dan konsekuensinya ini harus disepakati juga. Jadi tidak akan timbul masalah di belakang hari, dan konsekuensi itu tidak boleh yang bersifatnya melibatkan fisik ataupun hukuman. Jadi konsekuensi itu mengarah ke hal-hal yang positif. Ketika anak-anak itu membuat suatu permasalahan, dan itu pasti nih, di setiap sekolahan, setiap hari dengan ratusan puluhan siswa, itu pasti ada yang membuat kesalahan. Apakah Bapak Ibu guru turut serta dalam penyelesaiannya? Jawabannya adalah pasti ya, karena guru merupakan orang tua anak-anak ketika mereka di sekolahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak di dalam kelas, itu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. Segitiga restitusi ini sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini akan membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Adapun 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Mari kita kupas satu persatu. Menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang perlu diselesaikan masalahnya, kita bisa mengajak mereka berdialog atau berdiskusi. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meyakinkan mereka atau memberitahu mereka bahwa berbuat salah itu manusiawi. Berbuat salah itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Dan Bapak Ibu guru juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian guru juga menekankan kepada siswa bahwa dia berhak untuk merasa begitu, merasa bahwa membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kemudian dia menyadari bahwa kesalahan itu hal yang wajar, tetapi tidak ada validasi tindakan itu salah atau benar, itu akan berakibat buruk kepada mereka. Setelah menstabilkan identitas, maka tindakan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Guru bisa bertanya kepada murid tersebut, yaitu dengan cara 1. Menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan kembali, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Maaf ya, ini salah ketik. Harusnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Tapi kenapa kamu melakukan hal yang begitu? Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena ketika anak melakukan tindakan yang salah, mungkin mereka berkelahi atau mungkin mereka bertengkar, banyak dari mereka itu mereka mempertahankan apa yang menurut mereka itu sesuatu yang benar, sesuatu yang berharga. Jadi dia berusaha untuk melindungi dirinya, akhirnya terjadilah keributan atau pertengkaran itu.
Proses yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak-anak bisa ditanya kembali, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa, kenapa kamu melakukan ini. Nah, itu pertanyaan yang seperti ini akan malah mendorong anak-anak menggali dirinya sendiri. Dia akan mengingat keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, kemudian apa konsekuensinya. Tanpa perlu guru memberitahu, mereka sudah tahu sendiri apa yang harus dilakukan karena dia telah melanggar kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Bapak Ibu guru, apakah segitiga restitusi ini sudah panjenengan lakukan semuanya di sekolahan masing-masing? Terima kasih untuk apresiasinya. Terima kasih sudah membersamai saya. Sudah hampir 1 jam ini, tapi masih semangat sekali. Selamat datang Pak Eka. Apakah Bapak dan Ibu guru ini ada pengalaman tentang menyelesaikan suatu masalah di sekolahan yang melibatkan muridnya? Mungkin adakah yang ingin berdiskusi? Pak Reza? Oh iya. Pak Aditya, monggo dipersilahkan. Terima kasih waktu yang berlimpah. Apa yang disampaikan tadi di presentasi ini menarik sekali. Belum terlalu mendalam studi kasus, karena apa yang disampaikan tadi masih sangat formatif sekali terkait dengan posisi kontrol. Posisi kontrol tadi yang dipaparkan adalah kita sangat menghindari yang namanya hukum, kalau namakan yang empat yang lainnya sebagai pembuat bersalah, teman, lalu pemantau dan manajer. Akan tetapi pada beberapa kasus siswa kita tidak bisa menyamakan perlakuan pada semua siswa. Ada beberapa siswa yang memang istilahnya tidak bisa diberikan punishment yang soft seperti itu, harus sedikit menggunakan hukuman agar bisa menurut atau mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, ini pada kasus seperti ini seperti apa? Misalkan sudah puluhan kali diberikan perlakuan yang soft, akan tetapi malah semakin jadi bukan semakin menurut, tapi malah menjadi seperti itu. Kalau tidak dihukum itu solusinya seperti apa? Apakah terus dilakukan empat fungsi kontrol yang lainnya atau boleh diberikan punishment? Terima kasih. Terima kasih Pak Aditya. Memang ini seperti hukuman, posisi kontrol hukuman itu seperti dua sisi mata uang, ataupun seperti dua sisi malakama. Ketika diterapkan dan tidak diterapkan, imbasnya itu akan terkena imbasnya seperti itu. Dalam paparan ini, posisi kontrol penghukum itu memang seharusnya banyak sekali kejadian-kejadian di sekolahan itu pasti dirasakan oleh semua guru, bahwa ketika anak ini diperlakukan dengan lembut, dengan penuh perhatian, tapi masih mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka biasanya akan berhenti ketika mereka dibentak. Memang ada yang seperti itu. Tetapi baiknya dalam penerapan hukuman kepada anak-anak itu dijauhi atau dihindari sebisa mungkin sebagai posisi kontrol penghukum ini. Karena apa Pak Haji? Karena posisi kontrol sebagai penghukum ini tidak ada yang diuntungkan.
Jadi guru rugi, siswa pun rugi. Guru ruginya di mana? Ketika kita menggunakan hukuman yang melibatkan fisik, Kon mantuk enak. mungkin terjadi sesuatu cedera, maka itu akan membuat mungkin murid tidak terima ataupun hal-hal yang negatif, banyak sekali hal negatif dari hukuman ini Ya, ketika itu dijalankan itu akan bisa berdampak buruk kepada guru ataupun siswa itu sendiri. Memang posisi penghukum ini sering diterapkan oleh guru-guru kita di masa lalu. Dan kita tidak apa-apa karena kita menyadari oh kita salah. Tetapi ada beberapa anak di Gen Z sekarang ini yang mereka mungkin lebih baper daripada kita, itu kemudian berpikir bahwa guru itu tidak sayang dengan kita atau guru itu hanya bisanya menghukum dan sekian. Kalau menurut pendapat saya, Bapak, murid Anda yang seperti itu, ketika kesepakatan kelas sudah disepakati dan dia melanggar, ditanya konsekuensinya sudah tahu apa yang dilakukan, mungkin berlaku poin itu lebih nyaman nih Pak. Mungkin ini 1 kali melanggar, 2 kali melanggar, 3 kali melanggar. Berhadapan dan melibatkan fisik dengan murid itu sendiri. Karena untuk menjauhi kejadian-kejadian yang membuat guru tidak aman dan siswa tidak nyaman. Demikian Pak. Terima kasih jawabannya Bu. Bu Anita, monggo Bu Anita. Ini dari TK ini Pak. Bawa lho, Mbak. Bu Anita. Iya, terima kasih. Saya mau menanggapi masalah materi yang disampaikan sama Bu Luli. Bagi saya itu suatu ilmu yang bagus, yang menarik, hal yang baru. Karena selama ini ketika kita menghadapi berbagai macam siswa itu ya semampu kita aja. Ternyata di sini ada 5 posisi kontrol, jadi masing-masing bisa diterapkan ke siswa. Menurut Bu Ruli, di antara 5 posisi kontrol itu mana yang terbaik, yang seharusnya kita terapkan kita, terus yang seharusnya kita hindari itu yang mana, dan di antara 5 itu yang sudah diterapkan sama Bu Ruli yang mana? Terima kasih Bu Ruli. Matur nuwun. Terima kasih Bu Anita pertanyaannya. Dari 5 posisi kontrol ini pasti semuanya setuju 2. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah. Karena hal ini akan mengintimidasi fisik dan juga psikis siswa. Kemudian yang perlu diterapkan yaitu sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Apakah ini sudah diterapkan di sekolahan saya? Sudah Ibu, ketika kami per kelas itu wali kelas sebelum setelah masuk pelajaran baru, kemudian guru-guru masuk ke kelas, pertama yang dilakukan yaitu perkenalan, kemudian membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi setiap kelas dengan setiap peraturannya masing-masing yang disepakati oleh siswa. Kemudian mereka juga akan menyepakati apa konsekuensinya ketika mereka melanggar hal tersebut. Itu sudah kami terapkan di SD Negeri 94. Demikian Bu Anita. Ada tambahan? Kalau di TK bagaimana Bu Anita? Kan kalau TK itu ada Bu untuk penerapannya, kadang kalau kita emosi ya tetap
Iya. Soalnya kan kalau kita ngadepi anak-anak yang sulit diatur itu tetap saja Bu. Tapi kita kembali lagi ke kita, istilahnya tugas utama kita mendidik ya, istilah tarik nafas panjang, berusaha untuk mengarahkan ke anak-anak itu dengan lebih lembut. Bagaimana caranya anak itu lebih tersentuh hatinya biar istilahnya nasihat-nasihat yang kita berikan itu masuk ke dalam diri anak. Biar seperti yang disampaikan Bu Ruli tadi, agar muncul motivasi intrinsik dalam diri anak. Itu yang PR utama buat kita gitu Bu Ruli. Iya. Ya Bu, kalau anak SD kan mungkin masih bisa diarahkan, mereka diajak bicara itu sudah bisa. Saya yakin kalau Bu Anita ini pasti effortnya lebih ekstra daripada kami yang di SD, SMP ataupun SMA. Karena anak di bawah anak balita ya umur 5 tahun itu, ketika mereka diajak ngobrol bicara di depan ya, tapi nanti setelah baru beberapa detik itu sudah lupa dengan apa yang disepakati. Semangat terus buat Bu Anita. Betul sekali Bu Ruli. Iya, sami-sami Bu Ruli. Bu Ruli juga semangat untuk berbagi, juga menginspirasi yang lain. Terima kasih Bu Ruli. Sama-sama. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan banyak sekali diskusi hari ini tentang 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga disiplin positif. Semoga pandangan semuanya nanti merupakan guru-guru teladan di sekolahnya masing-masing, merupakan orang-orang sebagai penggerak, pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing, dan sebagai pemimpin Indonesia emas kelak Boleh. di tahun 2045. Teman-teman, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah bisa menunjukkan lewat emoticon? Boleh. Iya, boleh. Luar biasa Bruli. Ya, banyak sekali cinta buat saya. Terima kasih. Bapak telah membersamai saya. Terima kasih telah membersamai saya.